Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Video kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Baik, wujud benda dan perubahannya. Wujud benda kita kelompokkan menjadi padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda dari padat ke cair itu disebut dengan mencair. Dan sebaliknya, cair ke padat itu disebut dengan membeku. Perubahan dari cair ke gas itu adalah menguap. Sebaliknya, gas ke cair disebut mengembun. Perubahan dari gas ke padat disebut dengan mendeposisi atau mengkristal. Terakhir, padat ke gas disebut dengan menyublim. Baik, kita lihat pengertian dan contoh wujud benda. Pertama, benda padat adalah benda-benda yang memiliki struktur yang kuat dan kaku. Ciri-ciri umumnya, pertama, partikel penyusunnya sangat rapat. Kemudian bentuknya tetap dan volumenya tidak mudah berubah atau tetap. Contohnya, kursi, meja, buku, dan lain-lain. Masih banyak contoh ya. Berikut benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah. Ciri-cirinya, pertama, partikel penyusunnya itu agak longgar. Kemudian dua, bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Wadahnya itu tempatnya ya. Ketiga, volumenya tetap. Contohnya ini air mineral dalam wadah, kemudian susu, dan masih banyak contoh lain misalnya kayak oli, bensin. Oke, berikut benda gas adalah benda yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Ciri-ciri umumnya, pertama, partikel penyusunnya tidak beraturan. Kemudian kedua, bentuknya tidak tetap. Tiga, volumenya tidak tetap. Contohnya itu adalah balon gas, balon udara. Kemudian ada lagi uap air. Masih banyak contoh ya tentang gas. Kita lihat contoh perubahan wujud benda. Mencair misalnya, itu ada es krim yang dibiarkan kena panas, nanti dia akan meleleh atau mencair. Kemudian membeku, ini ada air yang berubah menjadi es. Itu adalah proses membeku ya. Kemudian menguap. Contohnya di sini ada air yang dipanaskan, kemudian akan mengeluarkan uap. Berikut mengembun. Contohnya udara yang terperangkap pada kaca mobil. Biasanya mobil yang disimpan di luar pada saat malam
kemudian akan muncul bintik-bintik air. Itu adalah hasil dari mengembun. Kemudian menyublim itu pada es yang terlalu dingin, dia akan mengalami proses yang namanya menyublim, melepaskan gas. Kemudian terakhir ada mendeposisi. Mendeposisi contohnya pembentukan salju. Oke, kita masuk perubahan wujud. Kita bisa bedakan atas perubahan wujud sementara dan perubahan wujud tetap. Perubahan wujud sementara adalah perubahan wujud yang terjadi pada suatu benda dan kemudian akan kembali pada wujud yang semula. Sebagai contoh, itu adalah perubahan wujud pada air laut hingga menjadi air kembali pada siklus air. Kita lihat di sini, mula-mula air laut akan menguap akibat panas matahari. Kemudian uap tersebut akan membentuk awan. Kemudian awan akan menjadikan hujan. Oke, hujan itu yang diturunkan adalah air ya. Perubahannya itu menjadi air. Berikut perubahan wujud tetap adalah perubahan wujud yang terjadi pada suatu benda dan tidak dapat kembali pada wujud semula. Sebagai contoh, pembakaran kayu hingga menjadi arang dan tidak dapat kembali menjadi kayu yang utuh kembali. Ini ya, ada kayu kemudian dibakar dan akan menjadi arang. Baik, sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu mengapa bisa terjadi perubahan-perubahan wujud pada benda? Jawabannya adalah karena adanya pelepasan dan penyerapan kalor. Penyerapan kalor, benda cair yang menyerap kalor akan menjadi berubah bentuk gas atau pada peristiwa menguap. Benda padat yang menyerap kalor akan mengalami perubahan menjadi cair pada mencair atau gas pada menyublim. Pelepasan kalor, ada benda cair yang melepaskan kalor akan mengalami perubahan bentuk menjadi padat, membeku. Benda gas yang melepaskan kalor akan mengalami perubahan bentuk menjadi padat pada proses mendeposisi atau cair pada mengembun. Oke, jangan lupa di like and share ya.